Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran program percakapan wirausaha atau PKW Desain Grafis Kemasan 2025. Pada materi ini, kita akan mempelajari desain kemasan kopi, khususnya kemasan kotak dan saset. Salah satu kompetensi, keterampilan desain grafis yang memiliki peluang usaha dan nilai jual tinggi. Contohnya seperti ini. Kita akan buat dengan desain yang berbeda. Setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan mampu memahami fungsi dan konsep desain kemasan, mendesain kemasan kotak kopi dan saset, menghasilkan karya desain yang siap ditawarkan ke klien atau dijual. Pada tutorial singkat ini, kita akan belajar membuat desain kemasan kopi menggunakan CorelDRAW. Pertama, tentukan ukuran kemasan dan atur halaman kerja sesuai ukuran cetak. Selanjutnya, buat background dengan warna yang mencerminkan karakter kopi seperti coklat atau hitam agar terlihat elegan. Kemudian masukkan logo dan nama produk, lalu atur tipografi supaya mudah dibaca dan menarik. Tambahkan elemen pendukung seperti ilustrasi biji kopi, berat bersih, dan tagline produk. Terakhir, rapikan tata letak, cek warna CMYK, dan simpan desain dalam format siap cetak. Dengan langkah sederhana ini, kamu sudah bisa membuat desain kemasan kopi yang menarik dan memiliki nilai jual. Kopi merupakan salah satu produk yang memiliki pasar luas dan terus berkembang. Banyak pelaku UMKM membutuhkan jasa desain grafis, di antaranya untuk desain kemasan kopi, branding produk, kebutuhan cetak, dan pemasaran. Hal ini membuka peluang bagi peserta PKW untuk menawarkan jasa desain kemasan kopi secara profesional. Oke, sebelum kita melakukan percetakan, di sini saya akan memperkenalkan alat dan bahannya. Yang pertama yaitu plastik metales, seperti ini bentuknya. Kemudian plastik laminating roll. Oke, selanjutnya kertas stiker kromo, seperti ini. Kemudian kertas white paper atau Kingstroke 210 gram, seperti ini. Kemudian untuk alat potongnya kita menggunakan gunting, kemudian cutter, kemudian penggaris, kemudian lem fork, atau bisa juga menggunakan double tip. Oke, selanjutnya ayo kita cetak ke belakang. Setelah mengikuti tutorial tadi, sekarang kita saatnya untuk mencetak hasil desain kemasannya. Oke, langkah untuk mencetaknya, pertama kita tekan Ctrl P. Kemudian di sini kita pilih jenis printernya. Ini kita menggunakan Fuji Xerox versi 20 cm. Di sini kita menggunakan kertas Kingstroke Glossy 210 gram. Kemudian di sini kita pilih page yang aktif. Dan posisi kertasnya kita pilih yang landscape. Oke, kemudian kita print preview. Di sini kita cek apakah dia melewati batas margin. Kalau aman, kita langsung klik print. Oke, di sini kita menggunakan kertas Kingstroke ukuran 210 gram. Ini kertasnya. Nah, di sini kita akan masukkan ke dalam mesinnya. Dan ini hasilnya. Selanjutnya di sini kita akan mencetak untuk kemasan saset. Caranya sama, kita tekan Ctrl P. Kemudian di sini kita pilih jenis kertasnya. Nah, kali ini kita akan menggunakan kertas stiker kromo. Kemudian kita oke. Kemudian di sini kita pilih current fix. Untuk orientasinya kita pilih landscape. Kita print preview dan kita cetak. Oke, untuk mencetak kemasan saset di sini kita menggunakan stiker kromo ya, seperti ini. Ya, mengapa menggunakan stiker kromo? Karena harganya lebih murah dan cocok untuk UMKM tingkat menengah.
Oke, saatnya kita masukkan kertasnya di sini di mesinnya. Nah, untuk posisinya kertas putih di bagian bawah dan kuning di bagian atas. Oke, ini dia hasilnya. Oke, sekarang kita akan mulai laminating dengan menggunakan mesin laminating roll. Pertama kita posisikan kertasnya seperti ini, tengah-tengah. Dan untuk suhunya di sini kita menggunakan 100 derajat Celcius. Oke, setelah masuk seperti ini, kita langsung mulai Oke, kemudian yang kedua ini adalah kemasan kotaknya. Kita laminating juga. Oke, di sini kita menggunakan plastik laminating yang glossy supaya dia memiliki efek yang mewah, mengkilap seperti ini. Oke, kalau sudah selesai di sini kita sobek dengan menggunakan cutter. Oke, ini dia hasil dari laminatingnya. Nah, dia kelihatan mewah ya, mengkilap seperti ini, dan juga tahan air. Kita kasih perekat, tapi kita lipat terlebih dahulu. Nah, seperti ini, double tip ya. Ini bisa menggunakan double tip atau menggunakan lem fork. Nah, ini dia lemnya. Nah, kita tempelkan seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Oke, untuk memotong kertas ini kita menggunakan paper cutter ya. Nah, di sini kita luruskan antara tepi dari kemasan saset ini, bagian atas dan bagian bawahnya. Oke, ini dia hasil proses potongnya ya. Kemudian ini bagian depan, ini bagian belakangnya. Oke, setelah ini kita akan lanjut ke proses pengeleman atau sealer. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat kemasan saset. Di sini kita menggunakan bahan plastik metalis seperti ini. Untuk ini bagian dalamnya dan ini bagian luarnya. Jadi bagian luar itu sedikit lebih mengkilap dibandingkan dengan bagian dalam. Jadi jangan sampai terbalik ya untuk menempelkan stikernya. Nah, ini dia stikernya yang sudah kita potong tadi, dan saatnya kita akan menempel di metalisnya. Oke, setelah kita tempel semua stikernya, sekarang kita potong. Oke, ini dia mesinnya, mesin sealernya. Pertama kita hidupkan dulu powernya, kemudian suhunya dan kipasnya. Oke, di sini kita atur suhunya 150. Ini untuk mengatur speednya. Oke, di sini sekarang kita mulai menyilernya. Kita posisikan dulu ini yang depan, ini yang belakang. Nah, kemudian kita sejajarkan seperti ini. Untuk bagian atas, rata atas. Bagian samping juga sama. Dan belakang. Oke, ini kita sealer yang bagian belakang dulu ya. Nah, di sini ada rodanya. Jadi kita masukkan, kita pakai setengah aja, setengah roda.
sealer untuk pinggirnya. Kemasan saset kopi biasanya digunakan untuk produk ukuran kecil dan sekali pakai. Karena ukuran terbatas, desain saset harus sederhana, fokus pada informasi utama, dan tetap menarik secara visual. Kemampuan menyederhanakan desain merupakan keterampilan penting yang dibutuhkan dalam dunia kerja desain grafis. Oke, sekarang sasetnya kita masukkan ke dalam kotak. Nah, di sini isinya itu ada 5 piece ya. Nah, oke, sebagai kesimpulan, desain kemasan kopi merupakan salah satu keterampilan desain grafis yang sangat relevan untuk dunia wirausaha. Melalui materi ini, peserta PKW desain grafis diharapkan mampu mengembangkan keterampilan desain, membuka peluang kerja dan usaha mandiri, dan menghasilkan karya desain yang bernilai ekonomi. Teruslah berlatih, tingkatkan kreativitas, dan jadikan keterampilan desain sebagai modal wirausaha. Terima kasih dan sampai jumpa di materi berikutnya.